Baik, sebelumnya persilakan dulu untuk duduk kembali, Ibu. Lah sengal galau kaki ya. Oke. Bau sudah makan daging nampak tadi ya? Oh, lagi puasa. Baik, dan juga apa kabarnya untuk pemirsa di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga. Baiklah, kita perkenalkan Ibu BKMT yang hadir pada hari ini yang sungguh luar biasa ya. Yang pertama dari sebelah kiri dari BKMT mana, Bu? Oke, dari BKMT Payos Lincah Jambi Timur. Assalamualaikum Ibu. Iya, apa kabarnya hari ini Ibu? Sehat, iya. Itu BKMT juga Bu ya? Yang kecil ya. Oke, terima kasih sudah hadir di studio kami. Selanjutnya yang pakai baju pink-pink unyu-unyu ya. Dari mana Ibu? Iya, dari BKMT Palmerah Lamo Jambi Selatan. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Siko tadi pakai apa Bu? Oke. Iya. Nah, mudah-mudahan minggu depan naik mobil pribadi Bu ya ke sini ya. Amin, mudah-mudahan. Balik dari Siko dapat rezeki mudah-mudahan ya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selanjutnya Samu nih Bu ya. Dari BKMT Kecamatan Jelutung ya. Assalamualaikum Ibu. Iya, apa kabarnya hari ini Ibu? Sehat, luar biasa ya, cantik-cantik, kinju tebal ya. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Selanjutnya, wah, 2 kelompok ya Bu? Ya, yang pakai batik Jambi Duren enggak tuh? Duren belah enggak? Oh, Duren pecah ya. Nah, dari mana Bu? Jurus Islam Broni Telanepura. Iya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat ya. Pakai apa sini Bu? Pakai perahu? Daidan Sipin. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami dari BKMT Permata Telang Banjar Jambi Selatan Bu ya. Jambi Timur. Apa kabarnya hari ini Bu? Sehat. Pakai mobil merah juga tadi Bu. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selanjutnya Ustadz kita seperti biasa hari ini, apa kabarnya Ustadz? Sehat alhamdulillah. Minggu belum ya Allah Tuhan. Wah, maaf ya. Tadi katanya Samo sini tadi. Dari mana Ibu? Pasir Putih. Pasir Putih. Jambi Selatan. Oke, luar biasa ya. Iyo, maaf Bu, apalah saya. Ya, terima kasih sudah hadir studio kami hari ini. Maklumlah saya agak grogian karena ada tadi. Baik Ustadz, ya. Hari ini tema kita apa Ustadz? Menjadi Muslim sejati. Wow. Menjadi Muslim sejati. Apakah kita sudah menjadi Muslim sejati pada hari ini? Ya. Wah, langsung saja dijelaskan Ustadz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, la nabiyya ba'da wa ba'd. Ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada kesempatan ini yang kelihatan indah dengan warna-warninya, subhanallah. Ya, warna-warni itu bisa menjadi keindahan dalam hidup kita. Tapi kita harus pandai mengatur warna-warni itu sehingga semua tetap dalam satu akidah, tetap dalam satu agama, tetap dalam satu kebaikan dan tetap dalam satu rahmat Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Pemirsa Jambi TV yang ada di rumah yang senantiasa bersama kita dalam Ustadz dan Jamaah. Tema kita hari ini adalah yang tadi menjadi Muslim sejati. Hari ini kita masih berada di bulan Muharram, bulan yang diberkati, bulan yang dirahmati, bulan yang dimana Allah banyak mengangkat bala, ya, bulan dimana Allah SWT banyak mengangkat setiap keburukan. Bahkan di bulan inilah subhanallah Allah membuktikan kemenangan-kemenangan yang terjadi di antara para anbiya wal mursalin yang mendapatkan ujian-ujian, yang mendapatkan tantangan-tantangan. Bulan ini Allah selamatkan. Bertepatan pula, sekarang kita berada kurang lebih 10 hari dalam bulan Muharram yang dikenal dengan kata Ashura. Saya yakin ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu.
Mudah-mudahan insya Allah dengan puasa yang kita lakukan akan memberikan keberkahan tersendiri dalam hidup kita. Nabi Nuh alaihissalam dan para nabi-nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian melalui segala macam umat-umat mereka. Ketika itu para anbiya wal mursalin itu subhanallah mereka sanggup menghadapi ujian tersebut dengan sabar dan baik. Ketika mereka diuji ya dengan ujian yang berat, mereka hadapi ujian itu dengan rahmat, mereka hadapi ujian itu dengan sabar, dan setelah selesai ujian itu mereka bersyukur kepada Allah. Tanda syukur yang mereka lakukan adalah as-saum, berpuasa, sehingga dengan puasa itu mereka merasa senang, merasa gembira dan bahagia. Ya, dan ketika itu juga syukur itu diwujudkan dengan kebersamaan. Makanya kalau kita tengok di Jawa ada namanya makan bubur syuro. Itu nah. Ada sebuah istilah ibu, makan bubur syuro. Tahap pun namanya udah tahu. Yang jelas maksudnya adalah ada kebersamaan di dalamnya. Bubur syuro itu cuma bagian-bagian kecilnya saja. Dimasak dikit tapi yang bisa makan banyak. Kira-kira begitu. Ada rasa yang kita bagikan dengan orang lain, ada cinta yang kita bagikan dengan orang lain, sehingga semua dapat terjadi dengan sempurna, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya. Maka setidaknya 1437 Hijriah, awal tahun Islam, awal tahun Muharram, awal tahun dalam Islam atau Hijriah, merupakan awal untuk menjadikan kita sebagai muslim yang sejati. Ibu, pemirsa, adakah muslim sejati itu cuma pakai jilbab? Adakah muslim sejati itu cuma pakai peci? Adakah muslim sejati itu cuma pakai sarung? Oh enggak, karena muslim tidak dilihat hanya dari pakaiannya saja, tapi muslim itu terlihat dari hati yang paling dalam. Sehingga ada anak muda kini ibu, namanya pacaran islami. Mano kenonyo? Macam mana Ustadz contoh pacaran islami? Pergi pacaran pakai peci. Pakai sarung. Ya. Kemudian pergi ke tempat yang sepi-sepi, itulah namanya pacaran islami. Na'uzu. Yang namanya pacaran ya sudah kerjaan setan. Nak diislamikan tak kena. Ya. Setan disuruh tobat ya nggak bisa, karena setan memang gawenya untuk menggoda manusia. Dari itu setidaknya yang disebut dengan menjadi muslim sejati, menjadi muslim yang islami, bukan muslim yang tampak dari pakaian saja, bukan muslim yang tampak dari janggutnya saja, bukan muslim yang tampak dari jilbab yang lebar saja. Karena sekarang jilbab lebar itu sudah tren, bukan lagi syar'i. Bu ya, na'udzubillah, padahal sesungguhnya jilbab yang kita pakai, pakaian yang kita pakai menandakan keislaman kita sejati kepada Allah. Lalu bagaimana mewujudkan kesejatian itu? Paling tidak salimul aqidah. Cek akidah kita. Sudah elok atau belum? Ya. Apa maksudnya akidah Ustaz? Keyakinan kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah. Ini batuk pengaruh asapmu ya. Iya. Saya batuk juga Ustaz. Atau kamu ya? Kok pengaruh asapnya lah. Ya. Karena memang di Jambi lagi unik, asap ini sudah disuruh pergi dia udah enggak. Sehingga Jambi dikenal sebagai daerah wisata asap. Buka setiap hari, minggu pun buka. Buka minggu. Ada Pak, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Iya, buka terus. Buka, ya. Kita kembali lagi ke fokusnya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salimul aqidah, cek akidah kita. Bagaimana cara mengecek akidah kita Ustadz? Kita lihat niat. Kira-kira ketika kita mengaku yakin kepada Allah, sudahkah betul-betul Allah nempel dalam hati kita? Ya, kita cek. Sebab ada orang yang mengaku yakin kepada Allah, ketika kawannya SMS, ya, aku ngirim SMS ini kalau tak kau kirim lagi, kau celako dunia akhirat. Sehingga otaknya tuh bingung, wah kacau Jo, ku kirimlah SMS ini biar tak celako, akidahnya rusak. Akidahnya rusak karena dia menganggap SMS itu yang membuat dia menjadi rusak. Tidak sama sekali, karena SMS, ya sekedar SMS. Yang menentukan kita tu'izzu wa tuzil, memuliakan kita dan yang melemahkan kita hanya Allah, maka tidak ada yang lain. Jadi kita jangan ada takut dengan apapun, tapi jelas kita takwa dan takut kepada Allah Subhanahu. Makanya para anbiya wal mursalin dulu Ibu, seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan para nabi semuanya ketika ada ujian datang enggak jablay dan enggak takut. Mau dibunuh payo kalau itu memang karena Allah, mau disiksa payo kalau itu karena Allah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah mengatakan, "La wada'a syams fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruka hadzal amr lan atrukahu hatta yuzhirahullah." Kata Nabi Muhammad, walaupun nanti orang sanggup bawa matahari di tangan kananku, lalu bulan di tangan kiriku, lalu dia minta, "Kau berhentilah nyebarkan Islam, kau berhentilah nyampaikan pesan Allah, nanti aku berikan kepadamu kemuliaan itu." Nabi bilang, sampai Allah itu menang, sampai yang kusampaikan ini sempurna, aku tidak akan berhenti walau apapun terjadi. Akidahnya mantap. Beda dengan kita, ibu ya, baru gara-gara mie goreng, mie rebus, duit, segala macam lah, macam-macam. Ya, artinya apa? Kita bisa melakukan kemunafikan dengan materi yang kita punya. Pokoknya tidak ada lagi yang lain, Pak. Ke bapak laku, yang lain tidak ada. Ternyata yang lain ngasih duit, yang lain pun ngomong, ku ke bapak lah. Siapa yang paling banyak, itulah yang kita ikuti. Akidah dan akhlaknya hilang. Maka dari itu kita harus luruskan niat, luruskan iman, tawakal kepada Allah. Jangan sampai kemunafikan melekat dan akidah kita berantakan. Nah, yang kedua paling tidak, yang penting kita miliki adalah sahihul ibadah. Ibadah kita pun harus disempurnakan. Ibadah kita pun harus diperbaiki. Jangan asal ibadah. Sholat sih iya, tapi judi jalan terus. Ya, ngaji sih iya, tapi hobi. Wah, kacau itu, Bu, ya. Jangan. Maka ibadah kita harus sahih. Nah, yang ketiga adalah matinul khuluq. Akhlak kita harus sempurna. Iman sudah oke, sholat sudah mantap, akhlaknya harus baik. Akhlaknya harus baik. Dan yang terakhir terpenting kita miliki untuk menyempurnakan kita menjadi muslim sejati, tidak hanya dari pakaian tapi dari perbuatan, adalah thaqiful ilm, mempunyai ilmu yang luas, mempunyai ilmu yang mantap dan sempurna. Ketika itu kita miliki, hidup akan menjadi sempurna. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan terpenting, waqina azabannar. Dunia kita baik, akhirat kita baik, insya Allah neraka tidak akan dekat dengan kita, neraka akan jauh dan kita terjaga dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Turun. Iya, itu tadi penjelasannya Ustaz. Kalau Batuk. nanti apa batuk saya, Pak. Baik, bagi ibu-ibu nanti dipersiapkan pertanyaannya, Bu, ya. Di tema kita ataupun di luar tema nanti boleh, silakan. Kami beri kesempatan nanti, tapi selepas pariwara berikut ini tetap bersama kami di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Toibah, ya Toibah, ya Dawal